Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Pasar dengan NIM 2107358. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang gaya dan momen aerodinamika pada mobil. Gaya aerodinamika yang terjadi pada mobil secara umum terdapat tiga, yaitu gaya hambat drag force, aerodinamika FB, gaya angkat lift force, aerodinamika FFL, dan gaya samping side force, aerodinamik FS. Besarnya gaya yang terjadi tersebut FD, FL, FL, kecepatan angin FV, CFA, dan sudut arah angin OA diperoleh melalui pengujian beta A diperoleh melalui pengujian langsung model atau mobil asli pada terowongan angin point tunnel. Nilai besaran yang telah didapatkan di terowongan angin selanjutnya dihitung untuk menghasilkan coefficient of drag, coefficient of lift, coefficient of side. Karena bentuk bodi dari kendaraan dan pola aliran udara pada kendaraan, maka besar kemungkinan titik kerja pada ketiga gaya angin tersebut yang pada umumnya disebut gaya-gaya tersebut bekerja pada titik yang disebut dengan center of pressure atau CP. Karena letak CP dan CG berbeda, maka ketiga gaya aerodinamika di atas dapat menimbulkan momen aerodinamis terhadap sumbu X, Y, Z yang berpusat pada CG seperti gambar di bawah ini. Ada tiga momen aerodinamik yang dapat terjadi pada kendaraan, yaitu momen rolling MG, momen terhadap sumbu X, momen pitching MP, yaitu momen terhadap sumbu Y, momen yawing atau MY, yaitu momen yang terjadi terhadap sumbu Z. Bisa dilihat seperti gambar di sini yang terjadi pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dan inilah gambar gaya aerodinamiknya. Selanjutnya, ini gambar aliran udara sekitar kendaraan. Yang tadinya lurus, berbelok, bisa berubah arah. Langsung sini juga terjadi hambatan karena bagian bodi mobil. Lanjut di sini pola aliran di sekitar kendaraan. Dari sini kita sumbu X, yang ini CG dan CP, dan ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, ini gaya aerodinamiknya. Gaya hambat atau drag force. Gaya hambat adalah gaya udara yang berlawanan arah dengan arah gerak maju mobil, sehingga menghambat traksi mobil. Secara umum, gaya hambat drag force dikenal melalui angka coefficient of drag. Nilai CD semakin kecil, maka aerodynamic body mobil semakin baik, karena gaya hambat yang timbul semakin rendah. Inilah tabel coefficient of drag jenis mobil. Yang pertama, mobil penumpang, coefficient hambatnya itu 0,3 sampai 0,6. Untuk mobil konvertibel 0,4 sampai 0,65. Mobil balap 0,25 sampai 0,3. Bus 0,6 sampai 0,7. Truk 0,8 sampai 1,4. Traktor trailer 0,4 sampai 1,3. Dan sepeda motor dan pengendara 1,8. Hambatan bentuk. Gaya hambat total terdiri dari beberapa jenis gaya hambat, yaitu pertama, hambatan bentuk. Bentuk bodi mobil yang kompleks menyebabkan terjadinya distribusi tekanan di sepanjang permukaan bodi mobil yang terlihat seperti pada gambar yang tadi, yang 3 buah tadi. Saat mobil berjalan terjadi perbedaan tekanan antara bagian depan mobil dan bagian belakang mobil. Tekanan positif bekerja pada bagian depan mobil dan tekanan negatif di bagian belakang mobil. Yang ada yang berputar tadi, mungkin itulah gaya tekanan negatif. Sehingga gaya udara yang bekerja pada bagian depan mobil lebih tinggi daripada gaya pada bagian belakang mobil. Akibat timbullah gaya drag yang bekerja berlawanan dengan arah gerak mobil dan menghambat gerak mobil. Seperti inilah gambar hambatan bentuk pada kendaraan mobil. Ini dari gambar depan, yang ini yang bagian belakang mobil. Baik, lanjut hambatan pusaran atau turbulensi atau dalam kurung vortex. Pada bagian belakang mobil terjadi perbedaan tekanan antara bagian atas dan bagian bawah mobil. Menyebabkan terjadinya gerakan aliran udara dari permukaan bawah menuju ke permukaan atas mobil yang berupa pusaran atau turbulence atau dalam kurung vortex. Timbulnya vortex pada mobil juga akan menghambat gerak laju mobil yang disebabkan adanya pengaruh gaya angkat vertikal pada bodi mobil yang
sedang bergerak secara horizontal. Vortex yang terjadi akan mengubah arah lift yang semula tegak lurus terhadap jalan menjadi miring ke belakang dengan sudut yang relatif kecil. Timbulnya defleksi ke arah belakang dari gaya lift menyebabkan terjadinya komponen induced drag dalam arah horizontal sebesar DI sama dengan FL sama sin E. Bisa dilihat pada gambar hambatan besar pada kendaraan bermobil. Pada kendaraan mobil. Dan juga hambatan tonjolan. Adanya tonjolan profil tertentu pada bagian permukaan bodi mobil seperti kaca spion, pengganti pintu, antena, dan aksesoris lainnya yang juga mengakibatkan gaya hambat. Oleh karena itu, maka komponen tersebut biasanya bentuknya dibuat mendekati bulat dan halus supaya udara yang lewat semakin lancar dan berarti mengurangi hambatan. Hambatan aliran dalam ini berupa hambatan oleh aliran udara yang mengalir melalui sistem pendingin mesin yaitu radiator. Hambatan-hambatan tersebut di atas semuanya tidak dapat dihindarkan, tapi penerapan ilmu aerodinamika akan meminimalisir hambatan yang ada. Secara umum, perumusan gaya hambatan angin adalah FD sama dengan setengah dikali CD dikali P kali VA kuadrat dikali AF. CD sama dengan 2 dikali FD per P kali Rho kali FA kuadrat dikali AF. Di mana CD koefisien gaya hambat, FA kuadrat kecepatan relatif angin, AF luar frontal kendaraan, dan Rho density udara. FD gaya hambat. Lanjut gaya angkat atau lift force aerodinamik. Perbedaan bentuk antara permukaan atas dan bagian bawah mobil menyebabkan aliran udara pada permukaan atas lebih cepat daripada aliran udara pada permukaan bawah. Sehingga tekanan pada permukaan atas mobil lebih rendah daripada tekanan permukaan bawah. Lihat pada gambar, gaya ini bekerja dalam arah vertikal dan biasanya arah atas ditandai sebagai arah positif dan ke bawah sebagai arah negatif. Yang atas berarti positif, yang ke bawah berarti itu negatif. Untuk rumus gaya lift secara total dapat dirumuskan FL sama dengan 1/2 dikali CL dikali P dikali Rho dikali P A kuadrat dikali AF. CL sama dengan 2 dikali FL per Rho dikali V A kuadrat dikali AF. Di mana CL koefisien lift, kecepatan FA kuadrat relatif angin, AF luar frontal kendaraan, Rho density udara, FL gaya angkat. Gaya samping atau side force. Jika ada gerakan angin yang tidak sejajar dengan arah gerak mobil sehingga membentuk sudut tertentu terhadap lintasan mobil, maka akan terjadi gaya samping. Gaya samping bekerja dalam arah horizontal dan transfer sehingga bersifat mendorong mobil ke samping. Gaya samping juga terjadi pada kondisi mobil berbelok. Bodi mobil yang semakin aerodinamis akan mengeliminir terjadinya gaya samping sehingga stabilitas mobil lebih terkendali dengan baik. Bentuk bodi mobil. Bagian depan mobil atau floor body merupakan bagian bodi mobil yang sangat menentukan besarnya gaya hambat drag force. Bagian depan mobil terdiri dari spoiler atau bumper, cab mesin, windscreen, kaca depan. Komponen berhadapan langsung dengan aliran udara. Semakin cepat jalannya mobil, hambatan udara yang ditimbulkan semakin besar. Bisa dilihat dari gambar di sini, gambaran aliran separasi pada kap mobil. CP sama dengan P dikurang P per P kurang per 2 kali V koefisien tekanan. Bagian atap mobil. Bagian atap mobil dapat diperbaiki dengan mendesain atap berbentuk konveks agar memudahkan aliran udara mengalir ke belakang. Jika konveksitas diperbesar, CD dapat diperkecil. Jika bentuk konveks didesain sehingga menyebabkan pertambahan luas frontal area, maka aerodynamic drag juga meningkat. Jika tinggi atap asli dibiarkan konstan, maka kaca depan dan belakang harus dibuat melengkung sehingga efek konveksitas dapat tercapai. Bisa dilihat dari grafik dan juga gambar perbedaannya dan pengaruh konveksitas pada koefisien drag. Bagian belakang mobil atau vehicle rear end. Stabilitas mobil juga sangat ditentukan oleh gaya yang terjadi pada bagian belakang mobil. Oleh karena itu, maka pada bagian belakang mobil dibuat
lebih lancip, dan pada mobil balap selain dipasang spoiler, juga dipasang sayap atau wing. Sehingga semakin cepat mobil gaya angkat akan timbul dan pusara atau turbulensi protect dapat dieliminir. Inilah gambar-gambar bagian bentuk belakang dari kendaraan. Bagian samping mobil. Reduksi drag pada bagian samping mobil dapat dilakukan dengan mendesain kelengkungan bagian samping, convexity. Bagian bawah mobil, kekesaran bawah mobil juga akan meningkatkan nilai drag pada mobil. Komponen bodi. Komponen bodi seperti jendela, atap, dan lampu depan mobil mempunyai pengaruh penting terhadap besarnya koefisien haba aerodinamik CD. Dengan menjendela mobil yang terbuka, atap mobil yang terbuka, dan lampu depan juga terbuka akan meningkatkan gaya haba atau koefisien of drag. Bisa dilihat ini yang tertutup, ini agak terbuka, ini yang terbuka, ini yang atapnya terbuka, atap terbuka, dan juga atapnya lebih terbuka. Contoh soal. Diketahui sebuah kendaraan dengan dimensi berikut. Lebar kendaraan 1690 mm, tinggi kendaraan 1500 mm, hambatan udara 4542,72 Newton, luas penampang 2,535 meter kuadrat, massa jenis udara 1,12 kg per meter kubik, kecepatan kendaraan 100 km per jam. Untuk menjawabnya itu pertama FD sama dengan setengah 1/2 dikali CD dikali Rho dikali VA kuadrat dikali AF. CD sama dengan 2F kali D 2 dikali FD per Rho dikali FA kuadrat dikali AF. Maka AF sama dengan 1690 mm dikali 1500 mm sama dengan 2,535,00 mm sama dengan 2,535 meter kuadrat. Sama dengan 4,542 kg cm kuadrat per 0,5 kali 1,12 kg per meter kubik dalam kurung 100 kuadrat M kuadrat dikali 535 meter kuadrat sama dengan 4.542,72 per 14.196 sama dengan 0,32. Baiklah, sekian untuk penjelasan tentang materi 15 ini. Saya akhiri kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.